nggak sih kalian, kalau di Jepang ini sebenarnya Gen Z ini dianggap sebagai generasi yang seperti apa sih? Kira-kira ada perbedaannya nggak ya pandangan orang Jepang terhadap Gen Z dengan pandangan orang-orang Indonesia terhadap Gen Z atau generasi Z ini guys ya? Ternyata di sini ada sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas. So, Manda bakalan bahas di video kali ini ya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Seperti yang aku sebutkan tadi, kalau di Indonesia kita tahu sendirilah yang namanya Gen Z ini sebenarnya sering kali dikasih label atau dilabeli sesuatu yang cenderung kurang baik ya, atau kurang positif image-nya seperti itu. Aku nggak mau bilang negatif karena emang sebenarnya itu nggak negatif loh teman-teman. Tapi memang orang-orang Indonesia ini untuk terlebih Gen Z ini itu tuh di stigma emang kurang bagus, kurang baik ya. Mereka tuh cenderung dicap mungkin pemalas gitu ya, kurang sopan terhadap orang tua gitu ya, kurang daya juang dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa faktor yang bikin Gen Z ini di stigma negatif oleh masyarakat Indonesia. Tapi kira-kira kalau di Jepang apakah mereka di stigma negatif juga? Well, ini juga akan menarik sekali sih untuk kita bedah ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat apa sih penyebabnya kenapa Gen Z ini dibilang punya perilaku yang mungkin negatif? Pertama kita bisa lihat sih dari faktor apa coba? Kemajuan teknologi. Berbeda loh dengan generasi milenial seperti aku atau generasi sebelum-sebelumnya di mana teknologi itu memang belum secanggih sekarang. Ya kan? Dulu apa sih HP yang kita pakai? Paling masih HP-HP seperti itu aja kan, belum secanggih sekarang di mana Android itu udah canggih banget, iPhone juga udah maju banget. Dan juga di zaman sekarang ini, di zamannya Gen Z ini mulai muncul yang namanya sosial media. Jadi orang tuh udah bener-bener berubah nih secara traits atau perilakunya. Bisa jadi lebih aktif di sosial media juga, atau bisa lebih aktif di kehidupan yang emang nyata gitu. So, dengan kemajuan sosial media dan teknologi ini pastinya ada pengaruhnya dong buat Gen Z. Lah, lantas apa nih bedanya Gen Z di Indonesia dengan Gen Z di Jepang? Kalau memang pada era Gen Z ini tuh sama-sama mereka ini mengalami kemajuan teknologi dan juga kemajuan sosial media dan lain sebagainya. Well, di sini ada perbedaan yang cukup mencolok atau signifikan ya. Jadi orang Jepang ini tuh keren banget. Malah mereka ini cenderung punya pandangan yang netral sih terhadap Gen Z. Ya, karena di sini Gen Z ini kan sebenarnya mereka mengalami sebuah kemajuan dari bidang teknologi dan juga sosial medianya tadi. So, orang Jepang malah lebih menganggap kalau generasi Z ini tuh dianggapnya tuh lebih maju. Mereka lebih inovatif, lebih adaptif gitu, terutama dalam bidang teknologi. Tahu lah ya, Jepang ini kan negara maju yang terkenal juga dengan robot-robotnya dan juga kecanggihan teknologinya. Tapi biarpun kayak gitu, ternyata yang generasi-generasi sebelum generasi Z ini, mereka sebenarnya cenderung banyak yang gaptek loh. Sama sih di Indonesia juga ya kan, zaman-zamannya nenek-nenek kita, kakek kita, pasti kalau misalkan disodorin Instagram juga nggak ngerti kan teman-teman. So, ternyata di Jepang pun sama. Jadi generasi sebelum generasi Z atau Gen Z ini, mereka juga kebanyakan bingung tentang kemajuan teknologi dan social media. So, mereka punya pandangan, wah Gen Z ini tuh sebenarnya hebat banget karena mereka ini adaptif, inovatif, mereka juga mampu melihat sesuatu dari POV yang lain ya, sudut pandang yang lain kayak gitu, dianggap lebih keren lah karena sebagai pembawa perubahan yang baru. Nah, tapi orang Jepang ini kan memang terkenal mereka ini punya pendidikan budi pekerti yang bagus. Jadi biarpun terpapar kecanggihan teknologi dan juga sosial media, tapi mereka tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi mereka. Tahu lah gimana ya sopan santun yang ada di Jepang, patuh terhadap tata tertibnya, sopan terhadap orang tuanya. Nah, hal-hal tradisional seperti itu tetap dilakukan juga oleh Gen Z. That's why mereka itu menerapkan satu value yang namanya mungkin tradition and innovation. Jadi mereka tuh tetap mempertahankan tradisi leluhur mereka, tapi mereka juga berinovasi nih, karena Gen Z ini kan mulai ada kecanggihan teknologi dan sosial media. Jadi sebenarnya pandangan orang Jepang terhadap Gen Z ini wah, oke sih, bahkan untuk kepercayaan diri mereka sendiri. Karena kalau di Indonesia kayaknya Gen Z ini rada-rada jiper gitu ya secara mental karena punya stigma yang kurang bagus nih. Di sisi lain, Gen Z di Jepang juga dianggap memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi. Mereka ini peka banget loh sama isu-isu yang terjadi. Misalnya kayak ada sisi lingkungannya juga, kayak isu-isu yang terjadi di lingkungan kayak pemanasan global dan lain-lain. Terus isu tentang kesetaraan gender juga mereka peka banget. Dan juga tentang perbedaan pandangan, termasuk salah satunya adalah tentang agama. Sekarang kan kita tahu sendiri banyak agama-agama yang mungkin masuk nih ke Jepang. Salah satunya adalah agama Islam itu sendiri.
sendiri. Sekarang mulai banyak nih ya orang Islam yang juga tinggal di Jepang. Dan kita bisa dilihat sekarang ini kayak banyak masjid juga kan di sana. Dan itu tuh terjadi di era Gen Z ini sendiri. Jadi mereka tuh mulai open terhadap orang asing, agama baru, dan lain-lain. Itu berbeda banget loh sama generasi-generasi sebelumnya. So, Gen Z ini bisa dibilang menurut aku adalah generasi yang keren banget sih kalau misalkan dari POV-nya orang Jepang. Tapi dianggap netral di sini juga bukan berarti semuanya baik. Ternyata masih ada sisi ya bisa dianggap kekurangan lah oleh generasi-generasi sebelumnya. Kayak misalkan contohnya kayak gini. Kalau orang Jepang zaman dulu kayaknya murni kerja keras gitu ya. Jadi apa-apa kerja nggak pernah tuh yang namanya ngeluh, capek atau apapun. Tapi teman-teman tahu sendirilah, dari mulai Gen Z sampai dengan Gen sekarang kayaknya tuh udah mulai mengusung satu konsep yang lebih beda nih dari zaman-zaman dulu, yaitu work-life balance gitu. Jadi dimana ya udahlah kerjanya segini, porsinya seimbang nih sama porsi kesenangan atau porsi istirahat. Jadi bener-bener dibuat balance. Padahal kalau menurut orang-orang zaman dahulu itu tuh kalau kamu masih kuat, yuk kerja bisa, yuk kerja sampai mati. Enggak deh guys, bercanda. Tapi kerja sampai kamu punya tabungan yang cukup. Itu jadi prinsip orang-orang zaman dulu itu memang mereka tuh nggak pernah ngeluh dan kerja aja gitu. Kerja setengah mati, apalagi orang Jepang tahu sendiri dong etos kerjanya seperti apa. Nah, ternyata fenomenanya Gen Z di Jepang ini, mereka tuh udah jarang banget yang minum-minum sama bosnya. Padahal itu adalah tradisi mereka dari zaman dahulu. Jadi, beres kerja, boro-boro zanggyo teman-teman, tapi langsung pulang. Pulangnya ngapain? Pulangnya pastinya untuk melakukan kegiatan pribadi kesenangan mereka sendiri. Either mungkin main game, atau mungkin hanya istirahat, atau watch Netflix, atau apapun itu ya teman-teman. Jadi benar-benar sekarang tuh kesenangan pribadi juga mereka setarakan dengan kerja. Nah itu mungkin dianggap juga salah satu kekurangan dari Gen Z oleh POV-nya orang Jepang kayak gitu. Dan Gen Z ini juga dinilai mungkin mereka agak pilih-pilih ya mengenai tempat kerja. Mereka bakalan pilih yang bener-bener ideal banget buat psikologis mereka gitu loh teman-teman. Karena memang mungkin Gen Z ini kurang tahan terhadap tekanan kayak gitu, cenderung seperti itu. So mereka akan cari tempat kerja yang menurut mereka lingkungannya positif, inklusif, terus juga baik untuk kejiwaan mereka dengan tingkat stres yang mungkin juga bisa dibilang jangan stres-stres banget dah kerja di situ kayak gitu. Sedangkan orang-orang Jepang zaman dulu ya sebelum Gen Z itu mereka biasanya nggak pilih-pilih. Mereka bakal cenderung kerja di mana aja boleh deh, yang penting aku bisa menghasilkan yen kayak gitu. Dan kerja tuh ya bener-bener kerja, work gitu teman-teman, dan bener-bener porsinya akan lebih banyak kerja. So bisa kelihatan kan di sini perbedaannya tuh seperti apa? Namun hal yang sangat membedakan pandangan terhadap Gen Z ya, baik dari orang Jepang dan di orang Indonesia itu ternyata terhadap usahanya, terhadap Gen Z ini loh gitu teman-teman. Karena kalau di Indonesia kita tahu sendiri ya, Gen Z dianggap sebagai stigma yang kurang bagus lah. Dilihatnya tuh memiliki stigma yang kurang bagus, terus udah gitu kayak kurang lah, ke sebuah kekurangan gitu kalau Gen Z ini. Tapi kalau di Jepang justru dilihat sebagai tantangan teman-teman. Jadi aku juga sering lihat ya kalau misalkan di Google kita ketik Gen Z, nah itu tuh yang keluar tuh berbagai upaya atau kayak usaha-usaha atau nggak konsultasi. Bagaimana sih cara menghadapi Gen Z atau gimana sih trik-triknya supaya bisa memaksimalkan kemampuan atau kepribadian Gen Z itu sendiri. Jadi sehingga kalau misalkan bagi orang Jepang Gen Z ini tuh bukan sesuatu yang dianggap negatif banget dan memiliki paradigma negatif, enggak teman-teman. Tapi mereka benar-benar menganggap ini adalah sebagai suatu tantangan. Gimana nih supaya Gen Z ini bisa dimaksimalkan potensinya dan juga bisa sedikit-sedikit kembali ke nilai-nilai tradisi Jepang yang tata tertib dan juga budi pekertinya tadi, tapi tetap inovatif. Nah itu tuh yang dilihat sama orang Jepang. Beda nih sama orang Indonesia, kalau yang udahlah Gen Z mah males, udah Gen Z mah kayak gini manja gitu ya. Padahal jangan teman-teman, kita harus melihat Gen Z sebagaimana orang Jepang juga memandang Gen Z, yaitu sebagai satu tantangan yang harus dikerjakan bersama-sama. Karena gimana pun juga ya kita tahu sendiri angka kelahiran jauh menurun ya di Jepang, dan itu diproyeksikan bakalan terus menurun sampai dengan nanti 2055 ke atas juga ke depan tuh bakalan terus menurun. Bahkan banyak juga sekolah yang tutup, benar nggak sih? So Gen Z ini mau nggak mau adalah penerus bangsa juga, penerus orang-orang Jepang juga, yang pastinya menjadi concern mereka bersama dong. So daripada melihat itu sebagai kekurangan, mereka cenderung melihat itu sebagai tantangan. Gimana nih supaya Gen Z ini benar-benar bisa bersaing di era global dan juga memiliki nilai-nilai Jepang yang memang sama dengan leluhur mereka. Itu keren sih teman-teman.
Jadi kesimpulannya memang Jepang ini cenderung mensupport Gen Z, teman-teman. Jadi menurut aku, seperti aku bilang tadi ya, ini memang keren banget sih orang Jepang cara mereka nge-treat Gen Z ini. Menurut kalian, apakah kita sebagai orang Indonesia perlukah kita melakukan hal yang sama dengan orang Jepang? Ya, karena Gen Z juga pastinya penerus bangsa Indonesia juga dong ya. Dan kira-kira kalau kita harus mengadaptasi hal itu, apa nih upaya yang perlu kita lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku, kita mulai dari diri sendiri yuk.